Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa untuk yang pertama kali di mata kuliah Hukum Internasional. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak dan adabnya, satu-satunya idola kita sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali saya bisa hadir di sini di pertemuan perdana mata kuliah Hukum Internasional. Kita belum pernah bertemu sebelumnya karena saya tidak mengajar di semester 1 dan semester 2, sehingga ini baru pertama kali saya berjumpa dengan mahasiswa Fakultas Hukum UMT di semester 3 ya. Baik, kita karena ini kuliahnya daring ya sejak hampir 2 tahun kebelakangan, jadi mahasiswa jarang ketemu dosen-dosennya, sehingga yang dikenal hanya dosen-dosen yang mengampu mata kuliah itu saja. Jadi ini pertama kali mungkin bagi mahasiswa yang bagi mahasiswa-mahasiswa bertemu saya, ya. Nah, jadi kita kenalan dulu. Seperti yang tercantum di jadwal kuliah. Nama saya Nizla Rohaya, SHLLM, mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sejak tahun 2013. Sebelumnya saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan sebelumnya lagi, balik lagi ke tahun 2003, saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta ya. Jadi pertama kali saya ngajar di Untirta, kemudian ke Esa Unggul, kemudian sekarang di Fakultas Hukum UMT, dan juga di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia di Kebayoran. Mengampu mata kuliah hukum internasional ini sejak sudah lama ya, sejak saya di Untirta. Sejak di Untirta saya sudah mengampu mata kuliah hukum internasional dan sub bidang hukum dari hukum internasional. Nah, nanti akan saya share apa saja sub bidang hukum dari hukum internasional. Tapi ini pertemuan pertama kita kenalan dulu. Gitu ya, kenalan dulu, kemudian seperti biasa penyampaian sistem penilaian seperti apa, kemudian juga silabus atau RPS, rencana pembelajaran 1 semester, sehingga mahasiswa tahu apa saja materi yang akan disampaikan selama 1 semester ini di mata kuliah hukum internasional, dan juga termasuk buku-buku yang harus dimiliki ya, harus dimiliki. Karena hukum internasional ini kita tidak hanya akan belajar hukum internasional, tapi juga belajar cabang-cabang hukum dari hukum internasional yang sangat banyak. Ya, tentu saja tidak kita pelajari semua, karena memang kita hanya punya 14 kali pertemuan, gitu ya. Nah, ini pertemuannya terbatas, ya cukup untuk memenuhi kurikulum. Hanya saja ya tidak bisa membahas keseluruhan dari bidang-bidang hukum dari hukum internasional itu sendiri. S1 saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Jadi lulus SMA sudah merantau ke Jogja,
menimba ilmu di sana. Gitu. Kemudian lulus dari Fakultas Hukum UII, saya melanjutkan S2 di Faculty of Law National University of Malaysia atau Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi merantau lagi mengambil S2 di sana. Ya doakan semoga saya segera bisa lanjutkan studi lagi ke S3 ya. Yang belum tahu arahnya kemana, dimanapun itu kita ikuti saja takdir Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Apakah nanti saya lanjutkan S3-nya di Indonesia ataupun di luar Indonesia, itu berdoa, berikhtiar, hasil akhirnya saya serahkan kepada Allah gitu ya. Nah, masih ada yang mau bergabung. Baik, seharusnya tadi pagi saya mengajar di A12 ya kalau nggak salah ya. Namun karena hari ini juga bertepatan dengan pelaksanaan KKN dari tanggal 20 September sampai 20 Oktober, maka pagi tadi saya berkoordinasi dulu ke kecamatan, kemudian dari kecamatan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, sehingga tadi pagi tidak bisa hadir dalam perkuliahan. Saya juga sudah meminta Pak Imran untuk mengisi kelas pagi ya, digabung, sehingga saya bisa mengajar di siang harinya juga kelasnya digabung. Untuk selanjutnya kita akan menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban dosen juga ya. Kadang-kadang mungkin mahasiswa semester 3 ini belum tahu apa saja sih kewajiban dosen gitu. Nah, barangkali nanti ada yang mau jadi dosen gitu ya. Perlu diketahui juga kalau dosen itu punya 3 kewajiban, dinamakan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah pengajaran dan pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Jadi tugasnya dosen itu ada 3. Nah, memberikan kuliah termasuk pada kewajiban yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Kami masih punya kewajiban lain, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah KKN. Jadi dosen itu mendampingi dosen pembimbing lapangan ya, namanya DPL KKN. Ini mendampingi, mengawasi, mementori gitu ya, kinerja mahasiswa KKN. Nanti ini baru semester 3. Nanti KKN-nya di semester 7 ya. Masih ada beberapa semester yang harus dilalui dulu sampai ke tahap KKN. Nah, jadi nanti kita perkuliahannya menyesuaikan dengan kegiatan KKN sampai dengan 20 Oktober. Jadi saya dengan Pak Imran akan bergantian gitu ya, bergantian kalau Pak Imran sedang sedang melaksanakan tugasnya sebagai DPL KKN ya, nanti saya digabung gitu ya, kelas kita digabung. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita saling saling membackup gitu ya. Kalaupun Pak Imran tidak bisa, saya juga tidak bisa karena berbarengan ya menjadi DPL KKN, malamnya insya Allah bisa dilaksanakan kegiatan pengajaran ya, bisa melaksanakan perkuliahan juga gitu. Jadi digabung 4 kelas gitu ya. Nah, saya share nanti ya, sebelum saya share silabusnya, kita akan membahas tentang sistem penilaian dulu. Jadi sistem penilaian itu sama semua, di setiap mata kuliah sama semua, ada perbedaan KKN dengan skripsi ya tentu saja, dan mata kuliah tertentu seperti PLKH, tapi itu nanti semester 5, semester 6. Nah, sistem penilaiannya tidak ada perubahan dari Kemendikbud sekarang jadi Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek Dikti digabung itu. Masih komponen penilaiannya masih UTS, UAS, tugas, kehadiran gitu.
Prosentasenya juga masih sama. Untuk UAS itu 35, UTS 30, ya 30, 35, kemudian 35% lagi dibagi antara tugas dengan kehadiran. Jadi itu prosentasenya. Jadi persentase penilaian UAS itu lebih besar daripada persentase komponen penilaian yang lain, UTS, tugas, dan absen, kehadiran ya. Nah, untuk kehadiran ini sangat fleksibel karena selama perkuliahan daring ini kita memakai Zoom, gitu ya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa tatap muka ya. Insya Allah ini sudah berjalan percepatan vaksinasi, pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA sudah mulai luring dengan bergantian tentu saja, tapi perguruan tinggi masih belum diperkenankan oleh Kemendikbudristekdikti untuk melaksanakan pengajaran secara luring, jadi masih harus daring. Ya mudah-mudahan nanti semester selanjutnya sudah bisa mulai tatap muka. Nah, sistem penilainya ya kalau masalah absen ya ini sangat longgar karena sekali lagi kita masih daring, sehingga untuk absen bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir tepat waktu pada saat perkuliahan jam yang real time, nanti mahasiswa bisa menyimak video rekaman kuliahnya di YouTube. Nah ini jadi dosen-dosen sudah diwajibkan untuk membuat akun YouTube gitu, dan semua kewajibannya diupload di YouTube, baik pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Jadi mahasiswa bisa lihat-lihat ya kegiatan dosen, kemudian bisa mengulang-ulang lagi materi yang sudah disampaikan. Itu barangkali ada yang lupa atau mau menyimak lagi ya, jadi bisa dilihat lagi rekaman YouTube-nya. Dan juga bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir kan bisa tidak ketinggalan materi ya, tidak ketinggalan materi karena dia bisa melihat di YouTube. Jadi absensinya ini sudah longgar sekali ya. Nah, untuk mahasiswa yang hadir tepat waktu, artinya pada perkuliahan di jam yang sesungguhnya, yang real time, absensinya memang dari partisipan yang bisa kita lihat di aplikasi Zoom ya. Nah, ini kan ada partisipan hari ini sudah 44 mahasiswa gitu. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kemudian bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan real time kan bisa melihat rekaman YouTube-nya. Nah, absennya itu di kolom komen, gitu ya, di kolom komen. Nah, jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Wah, dosen-dosen jadi YouTuber sekarang ya, karena tuntutan Kemendikbud Ristekdikti. Nah, diwajibkan untuk mengupload perkuliahannya, ya. Ya. Ini sebetulnya program yang bagus ya, Kampus Merdeka, MBKM kita sekarang ya, kurikulumnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya sekarang merdeka, siapa saja bisa ikut kuliah. Nah, karena diupload di YouTube dengan setting publik, maka masyarakat luas juga bisa ikut menyimak, gitu ya. Nah itu nanti yang tidak bisa ikut program real time, absennya di situ, gitu ya, absennya di situ. Bagaimana dengan yang ikut hadir kuliah? Ya boleh-boleh aja kalau mau lihat rekaman YouTube-nya, boleh di-share kemana-mana, boleh ya. Makin banyak yang makin banyak yang melihat, makin banyak yang mengikuti dan menyimak materinya, berarti kan semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh, gitu ya. Silakan aja kalau mau share. Sistem penilaian masih sama ya, masih sama. Nanti untuk tugas kita akan rancang kemudian bentuk tugasnya seperti apa. Karena biasanya kalau perkuliahannya luring itu sudah pasti kalau mahasiswa Fakultas Hukum itu bikin makalah dan makalahnya dipresentasikan di depan kelas. Gitu. Nah, selama daring ini kebiasaan seperti itu menjadi hilang ya, karena bagaimana mau presentasi depan kelas, ini aja udah
apa namanya, perkuliahannya memakai daring gitu kan. Nah, jadi nanti akan kita pikirkan lagi bagaimana mekanisme dan melaksanakan tugas gitu. Karena komponen tugasnya harus terisi. Kalau tidak terisi nanti kurang nilainya. Nah, kemudian silabus akan saya share screen. Oh, belum terbuka. Sebentar. Silabusnya untuk hukum internasional ya. Sambil saya mencari, silakan kalau ada yang mau bertanya. Biasanya nggak ada nih, ya kalau pertemuan pertama ya. Ya, tapi kalau mau bertanya nggak apa-apa. Nanti RPS-nya akan saya share di grup WA, jadi mahasiswa harus membuat grup WA ya, masing-masing kelas, jadi tidak digabung. Saya lihat belum bikin ya grupnya ya, grup WA-nya belum buat, nanti dibuat masing-masing kelas. Oke, kita share screen. Nah, ini RPS-nya, rencana pembelajaran semester tahun akademik. Oh, nanti saya rubah dulu. Yang mau tolong dikasih tahu kalau ada temennya yang mau bergabung ya. Nah, ini kita lihat apa yang akan dibahas pada pertemuan yang pertama. Jangan khawatir, ini nanti saya share di grup WA, jadi segera bikin grup nanti. Nah, ini kita lihat yang di bahan kajian ya, ini materinya nih. Materinya kontrak belajar dan silabus ya, termasuk penjelasan tentang sistem penilaian. Jadi benar-benar transparan dan objektif gitu. Komponen penilaiannya ada 4, tugas, absen, UTS, UAS. Jadi mahasiswa sebetulnya bisa ngitung sendiri nih, nanti dapat nilainya apa gitu ya, dari penjumlahan masing-masing komponen. Nah, ini yang pertama kita akan bahas tentang dasar-dasar hukum internasional, kemudian sejarah timbulnya hukum internasional, subjek hukum dalam hukum internasional. Ini ada beberapa yang sudah, oke, sebentar ada yang mau bergabung. Ada beberapa yang sudah ada link YouTube-nya, gitu. Jadi ini perkuliahan hukum internasional ini sudah pernah disampaikan di semester sebelumnya ya. Jadi semester sebelumnya ini kan sudah mulai perkuliahan daring karena pandemi COVID-19. Sehingga nah ini kalau saya ingat, karena ini masih baru-baru, waktu COVID sedang tinggi-tingginya, masih baru-baru, jadinya kadang saya ingat merekam gitu ya. Kadang-kadang lupa gitu mau merekam. Kalau sekarang udah terbiasa, sudah otomatis gitu, klik record gitu ya. Nah, ini belum biasa, jadi ada yang bolong-bolong, ada YouTube-nya, ada yang lupa sehingga tidak merekam gitu. Nah, nanti bisa disimak oleh mahasiswa, tinggal ngeklik aja linknya gitu ya, ngeklik aja. Tapi tentu saja karena ini kan sudah setahun lebih ya materinya, tentu saja ada perkembangan-perkembangan yang baru dalam dunia internasional. Jadi hukum internasional ini sangat dinamis, selalu berubah.
selalu berubah. Sehingga perubahan-perubahan ini harus kita ikuti gitu ya, harus kita ikuti. Kenapa? Karena Indonesia juga termasuk salah satu warga internasional, salah satu masyarakat internasional. Nah, nanti ini pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, ini saya gabung ya. Ini kan pertemuannya nih. Ini kan yang pertama pertemuan 1 dan 2. Nah, nanti ada pertemuan 3, 4, 5. Membahas apa aja. Nah, ini bisa maksudnya 3, 4, 5 itu bukan digabung satu pertemuan jadi 3, 4, 5, enggak. Gitu. Tapi pembahasannya itu kadang nggak selesai gitu. Di pertemuan ketiga nggak selesai kita bahas negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional, ya dilanjutkan minggu depan gitu. Makanya saya tulis di sini pertemuan 3, 4, 5. Jadi kalau nggak selesai di pertemuan 3, dilanjutkan di pertemuan keempat. Pertemuan 4 selesai ya ganti materi baru gitu ya. Nanti ganti menjadi kewenangan terbatas 6 subjek hukum selain negara. Nah, ini subjek hukum internasional belum kita bahas ya. Seharusnya kan kita bahas hari ini atau pertemuan kedua. Kita lihat waktunya ya. Kemudian setelah kita belajar kewenangan terbatas 6 subjek hukum dalam hukum internasional, kita bahas perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini kita bahasnya di pertemuan 6 dan 7. Ya, agak panjang juga ini materi dari perjanjian internasional, karena perjanjian internasional ini kan salah satu sumber hukum dalam hukum internasional. Ini sudah ada ya, sumber hukum dalam hukum internasional. Yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga general principles of law, prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip umum dalam hukum gitu. Jurisprudence, ini jurisprudensi. Nah, ini ada yang udah ada link YouTube-nya kalau saya ingat ngerekam ya. Ada yang bolong, tidak ada rekaman YouTube-nya itu kalau lagi lupa gitu ya. Nah, ini ada lengkap. Kalau mau dipelajari duluan silahkan, bahannya sudah ada. Tapi tentu saja saya tetap harus menyampaikan perkembangan-perkembangan terbaru ya dari hukum internasional gitu. Karena ini udah setahun yang lalu nih materinya, tentu saja banyak perubahan. Setelah itu kita UTS, ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester juga sudah ditentukan ya bentuk soalnya seperti apa, walaupun nggak persis seperti ini. Ini hanya kisi-kisinya aja buat mahasiswa gitu. Ya, kisi-kisinya. Tapi ya bisa keluar dari sini, gitu ya. Yang jelas soal dalam ujian tengah semester itu adalah materi-materi dari pertemuan pertama sampai UTS, gitu ya, sampai seminggu sebelum UTS, gitu. Nah, itu materi-materinya yang menjadi bahan ujian. Nah, ini dia. Ini ada soal UTS problematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Saya tanyakan itu waktu UTS ya, bahwa di Undang-Undang Nomor 24 tentang 2000 tentang perjanjian internasional itu ada tumpang tindih kewenangan membuat perjanjian internasional. Nah, ini problematikanya. Mahasiswa saya minta untuk menganalisis problematika di undang-undang tersebut. Ya. Nah, nanti setelah UTS, kemudian kita di pertemuan yang berikutnya mempelajari tentang hukum diplomatik dan konsuler. Ya, ini semua mahasiswa sepertinya sudah tahu ya diplomat itu siapa, diplomatik itu apa. Demikian juga konsuler ya, konsuler ada yang sudah tahu, ada yang tahu tapi nggak tahu maknanya, ada juga yang belum tahu sama sekali. Nah, di hukum diplomatik dan konsuler kita nanti belajar tentu saja tentang apa itu diplomatik, apa itu konsuler, dan perbedaannya di mana. Perbedaannya terletak di mana gitu ya. Kemudian kita di sini juga
membahas tentang immunity rights. Immunity rights itu hak kekebalan hukum. Wah, ini mahasiswa yang sudah ngambil hukum pidana penasaran ya, loh katanya tidak ada orang yang kebal hukum. Ya, hukum itu berlaku untuk semua orang, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat jelata. Bila undang-undang sudah mengatur demikian, maka berlaku untuk seluruh warga negara, ya. Nah, ini ternyata untuk orang-orang tertentu dia tidak tersentuh hukum. Immunity dia, kekebalan hukum dia terhadap hukum itu justru diatur dalam undang-undang gitu. Nah, jadi undang-undang lah yang memberikan kekebalan hukum pada orang-orang tertentu ini, dan ada beberapa alasan di baliknya. Kenapa kok orang-orang ini kok kesannya istimewa gitu ya? Dia bikin tindak pidana ya nggak bisa diproses pidananya, dia kebal terhadap aturan hukum gitu. Nah, ini tinggal 10 menit lagi. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, kemudian, nah ini kita bahas persona non grata. Persona non grata itu secara singkat itu secara istilah di persona itu person, orang ya, orang. Non itu tidak, grata disukai. Berarti secara harfiah itu kita artikan sebagai orang yang tidak disukai. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut maksudnya apa nih persona non grata. Kita juga akan bahas beberapa kasus pembekuan hubungan diplomatik. Ini kalau negara dengan negara bertengkar, ya, caranya beda. Ini saling membekukan hubungan diplomatik. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ya macam-macam. Nah, nanti akan kita pelajari ini beberapa negara yang berkonflik, itu konfliknya saking parahnya itu sampai melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan negara yang dia sedang bertengkar gitu ya, sedang bersengketa. Kita juga akan bahas tentang Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Nah, kita lihat semua aktivitas negara diatur sama undang-undang ya. Aktivitas Indonesia untuk melakukan hubungan luar negeri dengan Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 99. Jadi kita belajar ini juga. Kemudian setelah belajar hukum diplomatik dan konsuler, kita akan bahas tentang perbedaan hukum perdata nasional dengan hukum perdata internasional. Jadi di pertemuan ini kita bahas tentang hukum perdata internasional sebagai salah satu cabang dari hukum internasional. Dia cabang hukum dari hukum internasional, itu hukum perdata internasional. Nanti ada lagi hukum pidana internasional. Jadi hukum internasional itu terdiri dari beberapa cabang hukum. Ada berapa, Bu Niza? Banyak sekali. Ya, hukum perdata internasional, hukum pidana internasional, hukum lingkungan internasional, hukum HAM internasional, hak asasi manusia internasional, ya, hukum laut, gitu. Ya. Jadi perbatasan negara itu diatur oleh hukum juga. Kalau perbatasan wilayahnya negara melalui laut, ya diatur dengan hukum laut. Kalau perbatasan negara itu ke atas, ya, ke udara, itu ada lagi namanya hukum ruang dan angkasa luar. Nah, ini membahas tentang batas wilayah negara, antariksanya, ya, sampai batas mana sih pesawat negara lain itu boleh melintas di Indonesia tanpa harus minta izin dulu, gitu kan? Dia kan masuk wilayah udara Indonesia. Nah, itu sampai ketinggian berapa harus minta izin. Kalau laut kan ada batasnya juga kan, sampai seluas mana sebuah kapal asing itu bisa melintas di perairan sebuah negara tanpa minta izin. Nah, itu nanti kita pelajari juga, ya. Nah, ini kan mahasiswa teringat dengan
tindakan Bu Susi ya, dulu waktu jadi Menteri Kemaritiman kan sering meledakkan kapal asing, karena kapal asing itu berlayar di perairan Indonesia tanpa minta izin dulu. Ternyata dia illegal fishing, nyuri ikan di perairan Indonesia. Nah, oleh Bu Susi diledakkan kapalnya ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan ini adalah hukum perdata internasional. Ini ada link YouTube-nya juga. Alhamdulillah ini kayaknya nggak lupa ya. Lupa cuma satu ya, nggak ngerekam ya. Nah, ini yang dua lagi ingat, jadi terekam. Nah, ini di sini kita akan bahas bagaimana hubungan hukum keperdataan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kemudian kita pertemuan selanjutnya adalah, ya saya ada telepon tuh, bentar, menanggung ya. Pertemuan 13, bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, siap. Ya. Ah, ya, ya. Apa? Cibinong. Oh iya, Bogor. Persatuan Guru Republik Indonesia. Halo? Ya, putus. Halo? Putus ya? Ya, Oh iya, oh sekarang ada tanggapan. Ada respon, oke. Bogor. Wih, mantap. Wih, mantap. Ya, siap. Ya. Ya. Ya, siap. Ya. Ya, susah. Ya. Ya. Nggak apa-apa pengabdian, Mas. Iya. Nggak masalah. Ya. Betul. Betul. Ya, betul. Ya, cocok. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi gini, alasan pandemik itu tidak bisa dijadikan alasan menghentikan kegiatan pengabdian gitu. Karena kan bisa bisa online. Betul. Iya, jelas, pasti, betul. Catur. Bisa, siap. Catur. Ya. Ya, ya betul. Iya. Ya. Oh, iya. Nggak apa-apa Mas kalau online sih. Nggak, kalau online nggak apa-apa. Makanya. Iya, iya, Baik. iya. Udah ada.
Rapi. Rapi. Ah, Rapi. Ya, Parip. ya. Oh, ya, benar-benar. Ya, ya itu penting itu. Di somasi, ya kan dilaporkan. Iya. Rapi lagi apa? Ya. 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 Nah, iya betul. LBH UMT.